Hello everyone. Kita di sini akan membahas materi mengenai poliketida. Yang akan kita bahas di video kali ini yaitu 1. Definisi 2. Biosintesis 3. Kegunaan poliketida. Selain itu, kita akan membahas mengenai metabolit sekunder. Nah teman-teman, apa itu metabolit sekunder? Metabolit sekunder adalah senyawa yang tidak esensial bagi pertumbuhan organisme dan ditemukan dalam bentuk yang unik pada setiap spesies atau satu jenis dalam suatu kingdom. Senyawa ini tidak selalu dihasilkan, tetapi hanya pada saat dibutuhkan atau pada fase-fase tertentu. Adapun fungsi dari metabolit sekunder ialah untuk berinteraksi dengan lingkungannya, misalnya mempertahankan diri terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Senyawa ini juga dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1 terpenut, 2 fenolik, dan 3 yang mengandung nitrogen. Poliketida adalah kelompok besar senyawa organik yang terbentuk melalui jalur biosintesis. Poliketida mereka memiliki beragam struktur dan aktivitas biologis, dan banyak yang memiliki potensi farmakologi seperti antibiotik, anti kanker, dan anti parasit. Metabolit turunan asetatsi 2 dan terdapat dalam seluruh organisme dalam bentuk asam lemak dan gliserida. Senyawa poliketida memiliki struktur CH3CH2COIJNCOH yang disebut ketida atau polibeketo. Berdasarkan struktur poliketida tersebut, secara trivial poliketida memiliki nama poliketida atau alkan polyion. Sedangkan secara IUPAC diberi nama polyalkanon. Biosintesis senyawa-senyawa ini diawali gambar 6.5 dengan kondensasi 1 molekul malonyl CoA. CoA adalah kependekan dari kunsima dengan 1 molekul asetil-CoA untuk membentuk poliketida sederhana asetoasil CoA. Pada reaksi ini, reaksi klasein, 1 molekul CO2 dan 1 molekul HCO terbentuk. Reaksi ini terjadi karbon di antara kedua gugus karbonil malonyl CoA. Karbon yang bersifat asam merupakan nukleofilik dan dapat menyerang pusat elektropositif kekurangan elektron, misalnya karbon pada gugus karbonil. Panah melengkung pada gambar 6.5 menunjukkan pergerakan pasangan elektron membentuk ikatan. Reaksi kondensasi selanjutnya antara molekul malonyl KO lain dan poliketida yang sedang terbentuk menyebabkan perpanjangan rantai, sehingga di antara 2 karbon dalam rantai tersebut terdapat gugus karbonil. Rantai ini disebut ester peolika eto dan merupakan senyawa antara reaktif yang membentuk poliketida. Dengan menggunakan ester ini, rantai besar seperti asam lemak dapat dibuat, dan sebenarnya reduksi gugus karbonil dan hidrolisis tiuster S2O menghasilkan golongan senyawa asam lemak. Rantai poliketida yang membesar ini dapat menempel sebagai suatu tiuster pada KO atau pada protein yang disebut protein pembawa asil. Reaksi Claisen multiple dengan tambahan molekul malonyl CoA dapat membentuk asam lemak berantai panjang seperti asam stearat dan asam miristat. Secara garis besar, pembentukan poliketida berlangsung melalui tahap yang disebut dengan pembentukan rantai karbon poliasetil. Pembentukan rantai poliasetil, suatu produk menengah yang berupa rantai karbon linear poliketon ini, terjadi melalui suatu reaksi kondensasi Claisen antara unit pemula asetil CoA dan unit perluasan malonyl CoA. Adapun kegunaan senyawa poliketida yaitu sebagai antibiotik. Golongan yang sering dimanfaatkan diantaranya golongan makrolida eritromisin, azitromisin, klaritromisin, roksitromisin, golongan ketolida telitromisin, golongan tetrasiklin doksisiklin, oksitetrasiklin, klortetrasiklin. Selanjutnya sebagai anti kanker, misalnya senyawa epotilan. Selain itu, sebagai anti jamur, misalnya senyawa amfotrisin. Dan yang terakhir sebagai obat kolesterol anti kolesterol, misalnya senyawa lovastatin.